Itu dari hasil dari gol yang terjadi tentu kita nggak puas ya, tetapi kami dalam hal ini ada beberapa hal positif yang kita lakukan dan secara keseluruhan pun tim saya pikir nggak terlalu bermain jelek. Oke, pertama tentu dari hasil dari gol yang terjadi tentu kita nggak puas ya, tetapi kami dalam hal ini ada beberapa hal positif yang kita lakukan dan secara keseluruhan pun tim saya pikir nggak terlalu bermain jelek dan memang ada kesalahan satu gol dari set piece. Saya pikir itu bisa diatasi sebenarnya, dan juga ada kakang yang waktu dari pinggir diambil sekaligus dan langsung. Memang kalau kita lawan dengan lawan yang kualitas kayak Mali, kesalahan sedikit pun pasti kita akan akan berdampak yang nggak baik untuk kita. Terima kasih Coach. Rahmat, silakan. Selamat malam. Mungkin kalau dari saya yang seperti yang Coach Indra bilang, kita main agak bagus tapi kita kebobolan 3 gol. Tapi mungkin teman-teman sudah bekerja keras. Kita akan memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang bagus. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama dan ID. Ya, Mas Fitz. Ya, Coach, selamat malam. Saya Firzi dari Kompas.com. Mau nanya aja, Coach, selain lawan Makau dan Brunei, timnas U23 kesulitan mencetak lebih dari 1 gol per pertandingan. Bagaimana Coach mengatasi ini dengan waktu menuju SEA Games kian dekat, dan kemudian keputusan menjadikan Ifar kapten di sini, backgroundnya apa Coach? Apakah dia bakal jadi kapten kita juga di SEA Games? Makau dan Brunei? Iya. Ya, kita kesulitan mencetak gol selain lawan Makau dan Brunei bersama pelatih sebelumnya juga seperti itu. Tapi di bawah Coach, bagaimana cara menangani itu Coach, kesulitan mencetak gol kita di level U23? Ini tim yang mana nih? Tim yang ini atau yang jadi bingung? Saya karena keberlanjutan Coach, ini kan timnya keberlanjutan dari yang kemarin. Iya, tentu tim ini berbeda dengan tim yang kemarin itu tampil di AFF dan kualifikasi AFC. Perbedaan dari pemain-pemain juga banyak perbedaan. Ada beberapa pemain yang masuk, pemain-pemain abroad, yaitu Ifar, terus juga ada Mauro. Ya, jadi saya pikir kalau pertandingan di kualifikasi kemarin tentu nggak bisa jadi ukuran. Ya, yang jelas kami dari pertandingan yang kami lakoni malam ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki untuk menuju ke SEA Games nanti. Dan juga tidak bisa dibandingkan. Nanti kan kualitasnya yang kita hadapi di SEA Games kan tidak seperti ini. Tidak bisa gitu juga jawabannya. Yang penting dari tim yang kita lawan yang kualitasnya memang bagus, ada beberapa hal yang respon dari kita nggak tepat gitu. Itunya yang harus kami perbaiki. Dari sisi produktivitas juga ada beberapa peluang tapi nggak gol, ya. Mungkin itu hal-hal yang memang harus kami perbaiki. Ifar jadi kapten, Coach. Ifar jadi kapten. Ya, kenapa? Backgroundnya, pemilihannya. Iya, karena memang kita pingin Ifar yang menjadi leadernya di tim, dan kita sudah diskusikan dan juga ada beberapa hasil dari
talent DNA kemarin, bahwa leadershipnya oke, terus bagaimana dia bisa membimbing teman-temannya juga oke, dan pemain-pemain lain juga nerima. Mungkin itu yang lebih penting. Ya, jadi teman-temannya juga nyaman dan saya juga nyaman bisa menjadi perwakilan kami di lapangan. Next. Coach, saya ambil dari CNN TV. Saya tadi Coach Indra sempat bilang bahwa lawan Mali dengan yang secara kualitas teknik lebih baik, kesalahan sekecil apapun berakibat nggak baik buat tim kita gitu kan. Tapi ini kan tim ini dipersiapkan untuk tampil di SEA Games 2025 nanti Coach, melawan Mali sekarang nih dan nanti tanggal 18. Kira-kira tadi Coach sudah sempat menyebutkan apa dan tapi bagi anak-anak ini pelajaran penting apa nih Coach yang bisa dipetik dari pertandingan kemarin? Secara individu, malah mungkin saya akan meningkatkan kualitas individu. Kita pasti akan merancang tim ini, membangun tim ini dengan kualitas yang ada. Oleh sebab itu, yang paling penting untuk menghadapi SEA Games adalah kami benar-benar dari 30 pemain ini kita bisa menetapkan pemain-pemain terbaik kita. Dan juga mudah-mudahan nanti Ivar, Mauro, ya pemain-pemain yang abroad betul-betul nanti bisa ya bermain di SEA Games. Itu yang paling penting. Dan juga ada beberapa pemain lain yang juga masih kita lakukan pembicaraan, termasuk juga kita coba dengan Marcelino, dan mudah-mudahan lah saya yakin dengan kualitas pemain yang ada nanti dan kita mungkin akan bisa banyak untuk lebih baik daripada pertandingan malam ini. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya. Malam Coach, saya Indra dari RRI. Di pertandingan kali ini nampaknya Coach tidak banyak melakukan pergantian pemain Coach. Apakah ini sudah menjadi kerangka tim utama yang akan menuju SEA Games ataukah ada mungkin di pertandingan kedua Coach akan melakukan perubahan dari hasil yang ini? Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan, ini kan sudah uji coba terakhir kita, mungkin 2 kali uji coba terakhir. Makanya kemarin manajer ikut MCM, pergantian pun kita sepakat dengan Mali hanya 5. Jadi tidak seperti waktu lawan India, kita ganti bebas pergantian, tetapi sekarang memang ada kesepakatan kita untuk melakukan pergantian maksimal 5 dengan 3 slot yang bisa dilakukan. Apakah nanti di pertandingan kedua di tanggal 18 akan ada perubahan susunan atau perubahan pemain-pemain yang akan dimainkan, kita lihat nanti dari 2 hari ke depannya. Lagi, teman-teman? Ya. Halo Coach, Yuda dari Kompas.com. Coach mau nanya, Ya. hari ini Rehan Hanan tidak terlihat dalam daftar susunan pemain. Apa dasar keputusan untuk meninggalkan Rehan Hanan dan kondisi akan Fikri Coach, kalau boleh diupdate Coach? Ya, dan untuk Rahmat Arjuna, sebenarnya di lapangan tadi kesulitannya apa sih menghadapi timnas Mali dengan tubuh yang mungkin besar-besar ya? Tadi terlihat kesulitan untuk memegang bola dan menusuk ke dalam. Makasih. Arkan Fikri masih menunggu mungkin lebih kurang 1 minggu lagi. Kemarin di USG terakhir banyak perubahan memang dari hamstring dia yang waktu lagi main di klub. Kalau Hanan mungkin di pertandingan uji coba ini kami nggak mau ngambil resiko karena kalau terlalu dipaksakan, walaupun hasil USG kemarin menurut dokter tidak jadi masalah lagi, sudah clear, tapi tim pelatih atau pelatih fisik masih coba untuk benar-benar
secara 100% dia sudah siap. Jadi memang karena cedera, ya, Arkan Fikri dan Hana. Menurut saya kalau dari saya sendiri memang ada perbedaan kualitas, tapi menurut saya bukan jadi alasan ya. Jadi mungkin kami besok atau latihan-latihan setelah ini kita akan memperbaiki individu-individu. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir dari teman-teman. Habis? Itu. Wow. Dari Tempo, jadi yang kita saksikan dari di dalam pertandingan, kita baru memulai serangan beberapa serangan di ke 30 ke atas, dari 30 ke atas. Ini mengapa, dan kemudian kita lebih banyak melakukan serangan dari sisi kiri yang gebrakan itu berhasil dilakukan oleh Doni. Tapi kemudian pemain tengah kita misalnya Mauro belum begitu memberikan sumbangsi yang signifikan di depan. Evaluasi itu gimana? Kedua, berapa persen presentasi pemain yang Anda lihat malam ini untuk bisa dibawa di Thailand? Terima kasih, Coach. Iya, memang Doni, ya, kalau saya pindahkan posisinya itu baru sekitar 3 bulan terakhir ya, karena kita lihat dari item-item tes dia itu atribut attackingnya jauh lebih dominan, dan makanya saya coba untuk memindahkan dia ke posisi di winger, dan saya puas. Dan juga ada perubahan posisi karena ada Doni di kiri, Rafael saya coba untuk bermain di midfield, dan juga saya pikir cukup puas saya. Tapi memang karena mungkin kondisi fisik ya yang harus di-upgrade, dan ini mungkin akan menjadi PR di masing-masing pemain tersebut. Dan kanan Arjuna saya pikir cukup bermain bagus ya, kita sepakat. Ada pergantian dari Wiki, ini pemain baru, yaitu dari, kalau tidak salah saya dapat dia itu dari PON ya, dia top skor di PON, dan saya pikir dia punya prospek. Tetapi karena memang pengalaman dan juga kemarin baru dapat sekali main di klub lawan PSIM kalau nggak salah, Persik Kediri. Dan saya pikir kita harus cari alternatif lain untuk sisi kanan selain dari Arjuna. Kalau ditanya presentasi dari pemain yang main tadi, itu hampir dibilang 90-80% saya pikir mereka akan atau berhak untuk menjadi skuad tim. Kalau yang 11 yang tadi ya. Coach, menarik karena tadi sempat singgung Wiki tadi punya satu kesempatan di kotak penalti dan dia menusuk balik, dan itu sebenarnya kesempatan itu terbuang. Dan Anda sempat memanggil Wiki di sisi lapangan dan memberikan arahan-arahan apa yang tadi Coach Indra kasih ke Wiki? Pemahaman taktikal. Jadi kita sudah sepakat, dan dengan kita main di middle, kita kasih kesempatan untuk lawan bola ke pinggir, dan saat bola ke pinggir di situ kita baru pressure di pinggir. Tapi Wigi gak paham, dan saya memberikan coaching ke dia untuk diperbaiki hal tersebut, dan juga saat defense. Tetapi saat dia dapat kesempatan attack dengan bola, saya pikir dia cukup positif. Ini yang harus kita perbaiki dari sisi individu dan individual taktikal untuk para pemain. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa. Terima kasih Arjuna. Ya.
Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.